Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tanpa kekurangan satu hal apapun. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Tuncamilah, NIM 185211232 dari kelas MBS 7G. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis plan saya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu rencana tertulis yang menjelaskan bagaimana semua kegiatan yang akan kita lakukan atau semua usaha atau bisnis yang akan kita lakukan itu dapat mencapai tujuan. Nah, pada bisnis plan yang ingin saya rencanakan, yaitu saya ingin membuat bisnis yang berupa puding kusem. Nah, apa sih itu puding kusem? Namanya kok kusem? Sedikit aneh ya, mungkin berpikiran apa ini pudingnya bau atau busuk, bukan seperti itu ya. Nah, jadi puding kusem itu adalah puding kulit semangka. Nah, baik, berikut adalah latar belakangnya. Semangka adalah tanaman buah merambat yang berasal dari daerah Afrika Selatan dan kini sudah banyak dijumpai di Indonesia. Produksi semangka juga tergolong cepat, yaitu sekitar 2-4 bulan. Di Indonesia sendiri banyak dikembangkan di sekitar kota besar. Di antaranya itu ada Indramayu, Cirebon, Madura, Lombok, Sumatera Utara, dan sebagainya. Semangka telah menjadi komoditas ekspor dan impor pasar internasional. Sesuai data Badan Statistik pada tahun 2020, produksi semangka ini sudah menghasilkan 560 ton lebih. Namun sayangnya buah semangka kebanyakan hanya dimanfaatkan buahnya saja, daging buahnya saja. Kulitnya dibuang begitu saja, sehingga menambah tingkat limbah yang ada di Indonesia. Padahal kulit semangka ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya, kandungan kalori yang rendah. Jadi, setiap 3 cm kulit semangka itu mengandung 1,8 kalori. Kemudian ada vitamin C, ada vitamin A, vitamin B6, kalium, seng, dan mengandung kandungan air yaitu sebesar 92%. Nah, pada daging dan kulit semangka itu mengandung banyak ditemukan zat citrulline atau asam amino. Zat citrulline ini lebih banyak ditemukan pada kulit semangka sebesar 60% dibanding dagingnya. Nah, kulit semangka ini dapat diolah menjadi sebuah jenis makanan. Salah satunya yang saya pilih untuk dalam usaha ini yaitu puding. Yaitu mengolah kulit semangka menjadi puding. Puding merupakan produk makanan yang berwujud seperti jelly. Puding biasanya disajikan sebagai hidangan penutup atau pembuka dan dimakan oleh siapa saja. Oleh karena itu, saya ingin merancang sebuah bisnis dengan memanfaatkan limbah kulit semangka menjadi puding. Adapun visi, misi, dan tujuan dalam usaha ini, yang pertama visi, meningkatkan kembali cita rasa makanan dengan memanfaatkan limbah sebagai upaya untuk mengurangi limbah sampah dan menciptakan Indonesia sehat. Kemudian visi, melakukan pendekatan dengan komunitas gaya hidup sehat dan cita lingkungan. Kemudian memproduksi untuk menjual sebagai upaya meminimalkan limbah. Kemudian memasarkan produk kepada masyarakat, memberi manfaat untuk kesehatan dan program diet. Kemudian memajukan ekonomi syariah di Indonesia melalui ekonomi kreatif. Untuk tujuan, yang pertama, membangkitkan kembali cita rasa makanan dengan memanfaatkan limbah sebagai upaya untuk mengurangi limbah sampah dan menciptakan Indonesia sehat. Kedua, menyediakan makanan puding yang sehat bagi masyarakat Indonesia.
Ketiga, menciptakan ide untuk berwirausaha makanan sehat dan murah demi peningkatan ekonomi di Indonesia. Terus, menjadikan puding sebagai makanan favorit untuk dikonsumsi dalam kondisi dan waktu kapanpun. Selanjutnya, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, profil perusahaan. Nah, nama merek dari usaha ini yaitu Puding Kusem atau puding kulit semangka. Kemudian berlokasi di Jalan Arjuna nomor 24, Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Untuk nomor teleponnya 081-228-08-4039. Nah, berikutnya ada logo produk. Nah, di sini saya menggunakan logo dengan bergambar puding, di mana backgroundnya ada warna merah dan hijau. Ini menunjukkan simbol dari warna semangka itu sendiri, yaitu identik dengan warna merah dan hijau. Kemudian ada tulisan Puding Kusem, puding kulit semangka. Nah, yang kedua yaitu segmentasi dan target pasar. Bisnis ini menargetkan pasar yang disegmentasikan ke semua kalangan masyarakat, baik dari anak kecil, remaja, maupun orang tua. Kemudian terutama yang mengutamakan gaya hidup sehat dan cinta lingkungan. Selain itu, bisnis ini juga menargetkan untuk semua jenis kalangan masyarakat tanpa dibeda-bedakan, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, sampai kalangan atas. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama, membuat brand atau nama produk, termasuk menentukan kemasan, kemudian penataan ruang. Yang kedua, pembuatan akun Instagram, Facebook, Shopee, dan website sebagai media promosi. Yang ketiga, perekrutan tenaga pemasaran yang siap melakukan pemasaran online dan pemasaran offline secara offline serta mencari peluang promosi dalam berbagai event lokal. Yang keempat, menyebarluaskan informasi mengenai pengenalan produk dengan memberikan harga promo melalui sosial media. Nah, terus yang kelima, pemasaran dilakukan secara online dengan sistem pre-order. Jadi memesan sehari sebelumnya. Kemudian pemasaran juga dilakukan secara personal selling, yaitu dengan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Nah, yang keempat yaitu rencana pengembangan usaha. Usaha Puding Kusem ini akan melakukan pemasaran melalui sosial media berupa Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Selain itu, produk ini juga akan dititip-titipkan ke beberapa toko atau warung jajanan pasar atau tenongan, atau juga bisa minimarket terdekat. Nah, tidak lupa juga produk dikemas dengan packaging yang menarik, dengan menempelkan label kata-kata bijak atau kata-kata kekinian seperti itu, serta disediakan sendok untuk konsumen. Tersedia juga paketan, yaitu satu paket berisi 6 buah puding. Nah, bisa mix rasa atau semua original juga bisa. Nah, kemudian usaha ini juga dapat bekerja sama dengan tim posyandu guna menyebarluaskan budaya ngemil dengan camilan sehat sejak dini. Bisa juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau kampus yang memiliki perbaikan gizi bagi siswa atau siswinya, sehingga dapat menawarkan produk halal dan sehat. Kemudian promosi juga dapat dilakukan di pusat perbelanjaan atau bisa juga saat kegiatan wisuda di kampus-kampus. Nah, guna memperkenalkan produk Puding Kusem ini dengan membagikan produk secara gratis namun dengan jumlah terbatas, kemudian melakukan testimoni. Pemanfaatan teknologi. Nah, produk ini dikembangkan melalui sosial media dan marketplace agar dapat dilihat atau diketahui oleh konsumen seperti media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp, dan marketplace Shopee. Karena pada generasi milenial ini, anak-anak banyak yang menggunakan sosial media. Oleh karena itu, pemasaran dan promosi produk ini memanfaatkan teknologi sosial media dan marketplace. Selanjutnya,
Berkaitan dengan materi komunikasi bisnis, dalam usaha ini terdapat strategi pelayanan komunikasi kepada pelanggan. Nah, dalam pelayanan komunikasi pada pelanggan dapat menggunakan strategi TQS atau Total Quality Service. Adapun 3 sistem TQS yaitu pertama service strategi, yaitu strategi layanan, di mana strategi untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, service people, di mana terdapat SDM yang memberikan layanan. Di sini ada 3 elemen, yaitu SDM yang berinteraksi langsung kepada pelanggan, kemudian SDM yang tidak berinteraksi langsung kepada konsumen atau pelanggan, dan juga SDM pendukung. Nah, kemudian yang ketiga ada service system atau sistem layanan, yaitu tata cara untuk memberikan layanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas serta SDM yang dimiliki. Yang selanjutnya ada analisa produksi. Yang pertama, pengadaan barang. Bahan kulit semangka sendiri didapat dengan cara membeli dari pabrik keripik buah semangka, yaitu dengan memilah-milah kulit semangka yang masih layak diproduksi kembali. Nah, dari sini limbah kulit semangka dapat dimanfaatkan menjadi hal yang lebih berguna. Kemudian yang kedua ada rencana produk dan kualitas produk. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat puding kulit semangka itu memperhatikan kehalalan dan kebersihan alat-alatnya. Jadi dapat dipastikan 100% halal. Kemudian produknya sendiri itu berjenis puding. Nah, di dalam usaha ini terdapat beberapa varian rasa. Ada original, coklat, vanila, melon, stroberi, dan juga green tea. Kemudian untuk harganya sendiri, puding kusem ini dibanderol harga hanya Rp2.000 saja per cupnya. Murah kan? Kemudian packaging atau kemasan. Nah, produk puding kusem ini dibungkus menggunakan cup dengan tutup yang rapat agar produk dapat tahan lama dan bebas bakteri. Nah, yang ketiga ada proses produksi. Jadi puding kusem ini diolah melalui beberapa proses. Yang pertama, pengupasan semangka dan pemisahan kulit semangka. Jadi yang diambil itu hanya kulit semangka yang tebal, yang keras itu. Kemudian yang kedua, penyucian kulit semangka. Terus yang ketiga, perebusan kulit semangka. Nah, yang keempat, penghalusan kulit semangka. Dapat dihaluskan melalui blender atau mixer seperti itu. Kemudian setelah kulit semangka ini halus, kemudian kulit semangka ini direbus lagi beserta dengan bahan-bahan lainnya seperti gula, kemudian agar-agar, kemudian ditambahkan dengan air dan bahan-bahan lainnya. Yang selanjutnya, sumber daya manusia. Dalam usaha puding kulit semangka ini, pengelolaan sumber daya manusia itu dilakukan oleh saya pribadi, di mana modal usaha berasal dari modal pribadi. Nah, adapun untuk menjalankan usaha tersebut, pemilik usaha memiliki tugas, yaitu memastikan seluruh produksi, dari pembuatan produksi, kemudian memastikan produk itu dapat dipasarkan dengan baik, kemudian memastikan jalannya pemasaran, apakah lancar atau ada hambatan, seperti itu. Kemudian mencatat segala pengeluaran dan pemasukan keuangan dengan teliti. Nah, kemudian berusaha membentuk jaringan distribusi atau kerjasama. Nah, selanjutnya menjalin hubungan baik dengan para konsumen atau pelanggan. Nah, apabila usaha puding kusem ini atau puding kulit semangka ini laris manis dan memiliki banyak peminat, kemudian pemesanannya juga melimpah, ada kemungkinan besar bagi
pemilik usaha atau saya pribadi untuk merekrut karyawan. Nah, karyawan ini yang nantinya akan membantu dan bertugas di bidang pemasaran produk. Nah, untuk pemesanan atau order puding kusam atau puding kulit semangka ini dapat dipesan melalui WhatsApp dengan nomor 0812808439. Kemudian dapat juga order melalui Instagram yaitu @pudingkusam.id. Ada juga di marketplace Shopee yaitu pudingkusam.id. Nah, ada juga di Facebook yaitu Puding Kusam. Baik, mungkin cukup itu bisnis plan puding kusam atau puding kulit semangka dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.